Oke, jadi kali ini kita bakal ngomongin satu konsep matematika yang seru banget buat diomongin ya. Apaan tuh? Kita hari ini bakal ngomongin tentang limit fungsi. Nah, apa sih yang ada di kepala lo pas denger kata-kata limit fungsi? Lo pernah dengar ini nggak? Limited edition. Artinya itu kan edisi terbatas ya. Berarti limit di sini artinya apa? Batasan. Atau singkatnya batas gitulah ya. Terus kalau fungsi, artinya apa? Kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, mungkin lo ngertiin fungsi ini sebagai guna, manfaat gitu ya. Tapi dalam konsep matematika, fungsi itu artinya adalah besaran yang saling berhubungan. Nah, maksudnya gimana tuh besaran yang saling berhubungan? Coba deh kita lihat ke contohnya nih. Misalkan gue punya fx sama dengan 3x. Dengan x-nya sama dengan 2. Nah, buat nyari nilai fx-nya, kita tinggal substitusiin nilai x ini ke fungsi fx-nya. Maksudnya gimana? Ini kan fx sama dengan 3x. Nah, x-nya udah diketahui, x-nya tuh 2. Ya berarti kita tinggal ganti aja x yang di sini sama pakai angka 2. Sekarang kalau misalkan x-nya gue ganti jadi 10. Berarti gimana nih? fx-nya jadi berapa? Ya 3 kali 10 gitu kan. Balik lagi ke sini nih, fx sama dengan 3x, x-nya sama dengan 2. Berarti nilai fx-nya sama dengan 3 dikalikan 2. Hasilnya sama dengan 6. Kalau lo belum paham, coba gue kasih contoh lagi nih. Di sini gue punya fx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x ditambah 2. Terus x-nya sama dengan 3. Kita substitusin aja ya, nilai 3-nya ke yang ada variabel x-nya nih. Kita ganti variabel x pakai angka 3, bener banget. Jadi didapetin fx-nya berapa? 3 dikali 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat, berarti 3 kali 9, hasilnya 27. Bener banget. Terus dikurangi 2 dikali x, 2 dikali 3, berarti hasilnya 6. Terus ditambah 2. 27 dikurangi 6, 21 ya. Ditambah 2, sama dengan betul banget 23. Gampang lah ya. Coba gue kasih satu contoh lagi, lo kerjain. Nih, gue punya fx-nya sama dengan x kuadrat dikurangin 4, terus dibagi x kurangin 2. X-nya sama dengan 2. Lo kerjain. Hasilnya berapa? Cepat, 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 cepat. Berapa? Oke, kita substitusiin. 2 kuadrat berapa nih? 4. 4 kurangin 4, 0. 0 ya guys ini. Terus x-nya 2 kurangi 2, 0 juga. 0 per 0. 0 per 0 hasilnya berapa nih? Bukan 1 ya. 0 per 0 itu hasilnya undefined atau tidak terdefinisi. Nah, terus gimana nih kalau hasilnya tidak terdefinisi? Apakah perhitungannya sampai sini aja? Apakah ada konsep lain nih yang bisa buat ngitung nilai fx-nya? Gimana menurut kalian? Nah, ternyata kebingungan kita nih guys, dulu juga udah pernah dirasain nih sama ilmuwan. Namanya Newton sama Leibniz. Mereka juga sama-sama bingung. Terus sampai akhirnya mereka mikir, harusnya ini ada suatu pendekatan nih yang bisa nyari nilai fx yang di dekat x. Maksudnya gimana?
kan di X-nya tuh tidak valid gitu ya, hasilnya nggak valid. Jadi kita bisa nih nyari nilai yang ada di dekat-dekat X-nya. Dan bisa aja itu hasilnya valid gitu kan, mereka mikir. Sampai akhirnya 2 abad kemudian ditemukanlah konsep limit sama ilmuwan juga yang namanya Carl. So, jadi konsep limit itu gimana? Gue tampilin dulu nih buat bentuk umumnya limit. Kayak gini bentuk umumnya limit. Limit X mendekati C dari Fx sama dengan L. Cara bacanya gitu. Artinya apa? Artinya misal kita punya Fx nih, terus kita substitusiin sama nilai X yang dekat sama C, itu nanti hasilnya bakal dekat sama L. Nah, biar lebih gampang lo mahaminnya, gue pakai contoh. Di sini nih, limit X mendekati 2 dari X kuadrat dikurangin X sama dengan 2. Artinya, kalau misal gue substitusiin nilai X yang dekat kedua ke fungsi ini nih, ke fungsi ini, nanti hasilnya bakal mendekatin 2. X mendekati 2 tuh maksudnya gimana sih? Menurut nilai berapa yang dekat kedua, tapi bukan 2? Ya bisa aja 1,1, bisa aja 1,2, bisa aja 1,99 gitu kan. Nah, semakin mendekati nilai-nilai ini, semakin mendekati kedua, maka hasilnya nanti juga akan semakin mendekati ke L-nya gitu. Gue kasih contoh lagi coba. Nih, limit X mendekati 3 dari 3X kuadrat dikurangi 2X ditambah 6 sama 27. Artinya gimana? Kalau misal kita substitusiin nilai X yang mendekati 3, misalnya 2,999 atau 3,00001 gitu ya, itu nanti hasilnya akan mendekati ke 27. Gitu. Sampai sini gue yakin sih lo pasti udah paham. Nah, mungkin itu aja yang kita pelajarin hari ini tentang konsep limit. Jadi intinya adalah limit itu suatu nilai yang mendekati gitu ya. Misal lo punya X-nya mendekati 2, berarti nanti hasilnya bakal mendekati ke L-nya gitu. So, sekian aja dari gue. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.